Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilda Nurlendia. Saya dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang komponen kurikulum. Apa sih kurikulum itu? Kurikulum itu adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam suatu periode jenjang pendidikan tersebut. Lalu penyusunan perangkat mata pelajaran ini disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan setiap jenjang pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut serta kebutuhan lapangan kerja. Lama waktu dalam satu kurikulum biasanya disesuaikan dengan maksud dan tujuan dari sistem pendidikan yang dilaksanakan. Lalu kurikulum ini tuh dimaksudkan untuk dapat mengarahkan pendidikan menuju arah dan tujuan yang dimaksudkan dalam kegiatan pembelajaran secara menyeluruh. Lalu selanjutnya itu ada tujuan dari komponen kurikulum tersebut. Nah, tujuan komponen kurikulum itu komponen penting dalam pengembangan kurikulum karena sebagai arah semua kegiatan pengajaran dan mewarnai komponen-komponen kurikulum lainnya. Lalu selanjutnya tujuan dari komponen kurikulum itu dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan tujuan tertinggi sampai tujuan yang terendah. Yang pertama itu tujuan pendidikan nasional. Tujuan ini merupakan tujuan pendidikan yang paling tinggi dalam hierarki tujuan-tujuan pendidikan yang ada. Tujuan tersebut dilengkapi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yaitu tentang Standar Nasional Pendidikan. Tujuannya itu untuk membentuk peserta didik menjadi manusia seutuhnya yang memiliki pengetahuan dan kecakapan serta beriman dan mempunyai tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Lalu selanjutnya tujuan institusional. Tujuan institusional itu adalah tindak lanjut dari tujuan nasional. Artinya tujuan tingkat satuan pendidikan mesti menggambarkan kelanjutan dan hubungan yang kuat dengan tujuan pendidikan nasional. Tujuan tersebut dikenal dengan tujuan pendidikan dasar, tujuan pendidikan menengah, dan tujuan pendidikan tinggi. Lalu yang selanjutnya itu tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler dikenal dengan standar kompetensi adalah tindak lanjut dari tujuan tingkat satuan pendidikan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dari satuan pendidikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, tujuan kurikuler tersusun menjadi standar kompetensi kelompok mata pelajaran dan standar kompetensi mata pelajaran. Lalu yang terakhir itu adalah tujuan instruksional atau standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran. Ini itu merupakan tujuan terakhir dari 3 tujuan pendidikan yang saya sebutkan tadi. Tujuan ini tuh bersifat operasional di mana tujuan tersebut diharapkan dapat tercapai pada saat proses belajar. Lalu oleh karena itu para pendidik memiliki tugas menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Pencapaian tujuan instruksional ini tergantung kondisi proses pembelajaran yang ada, baik kompetensi pendidik, fasilitas belajar, peserta didik, metode pembelajaran, lingkungan, dan yang terakhir faktor yang lainnya. Terima kasih. Oke, next saya akan menjelaskan tentang isi. Isi kurikulum ini bisa berupa tentang pengetahuan mengenai fakta, konsep, prinsip, dalil, teori, dan lain-lain. Bisa juga berisi tentang kemampuan, dalam artian keterampilan, kecakapan, kompetensi, dan lain hal sebagainya. Atau bisa juga isi ini berisi tentang keduanya, berisi tentang pengetahuan dan berisi tentang kemampuan. Di sini ada beberapa pendekatan dalam pengorganisasian isi kurikulum. Yang pertama, ada pendekatan mata pelajaran atau disiplin approach, yang mana tersusun dalam mata pelajaran berdasarkan disiplin ilmu, seperti mata pelajaran matematika, fisika, dan lain-lain. Yang kedua, ada pendekatan fusi atau fused curriculum
approach, yang mana di sini merupakan penyatuan 2 atau lebih isi kurikulum mata pelajaran yang memiliki hubungan yang sangat dekat sehingga dapat membentuk mata pelajaran baru seperti biologi dan kimia. Itu bisa membentuk mata pelajaran biokimia. Selanjutnya yang ketiga ada pendekatan bidang studi atau broad field approach. Itu hampir sama dengan fusi, menyatukan beberapa isi mapel yang mempunyai kaitan yang sangat erat dalam bentuk unit-unit bahan ajaran yang sudah diintegrasikan. Yang keempat itu ada pendekatan masalah sosial atau social problem approach. Yang di sini berisi tentang kurikulum terdiri atas sejumlah unit masalah sosial. Terus selanjutnya ada pendekatan akuntabilitas atau accountability approach. Banyak digunakan dalam pendidikan pelatihan. Bahan ajarnya lebih nampak sebagai kemampuan atau kompetensi yang harus dikuasai siswa yang disusun secara sistematik. Yang terakhir ada pendekatan terpadu atau integrated approach. Bahan ajar yang disusun secara terpadu dalam tema-tema yang berupa aspek-aspek kehidupan, kegiatan, masalah, ataupun kemampuan yang akan dikembangkan nanti. Dan selanjutnya ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran itu dibagi menjadi 4, ada reception learning, discovery learning, rote learning, dan meaningful learning. Yang pertama, reception learning. Reception learning ini di sini lebih ke peran siswa yang relatif pasif. Mereka lebih banyak menerima bahan ajar yang diberikan guru melalui ceramah atau penjelasan yang mungkin ada yang dilengkapi dengan peragaan atau alat bantu. Jadi di sini di reception learning ini siswa itu hanya menerima penjelasan dari guru, ceramah dari guru. Jadi di reception learning ini lebih ke kayak monoton, pembelajaran yang monoton gitu. Yang kedua, discovery learning. Discovery learning ini merupakan strategi pembelajaran yang mengaktifkan siswa. Berbeda dengan reception learning tadi. Kalau reception learning siswanya pasif, kalau di discovery learning ini siswanya yang lebih aktif. Siswanya juga lebih gurunya juga lebih mementingkan pembelajaran yang melibatkan lingkungan, ada yang melakukan observasi, eksperimen, atau yang lain sebagainya. Jadi reception learning sama discovery learning ini sangat bertolak belakang. Selanjutnya ada rote learning. Rote learning ini merupakan kegiatan pembelajaran yang bersifat menghafalkan atau menerima bahan ajar tanpa disertai arti. Siswa hanya dituntut untuk mengetahui sejumlah informasi atau pengetahuan dengan menggunakan ingatannya. Jadi siswa cuma disuruh ngafalin, misalnya ngafalin bahasa Inggris, grammar, vocabulary gitu. Jadi siswa dituntut untuk ngafal doang, kurang praktek, kurang pemahaman tentang hal itu. Jadi gurunya kurang memberi pemahaman tentang sesuatu yang dihafalin itu. Untuk selanjutnya ada meaningful learning. Meaningful learning maksudnya di sini bahan ajarnya sangat dipentingkan atau diutamakan, berbeda dengan rote learning tadi. Kalau rote learning tadi itu bahan ajarnya tidak terlalu dipentingkan. Yang penting mereka tahu dan menghafal informasi tersebut. Jadi kalau di meaningful learning ini lebih ke pemahaman siswanya. Suatu pengetahuan mempunyai makna karena ada hubungan dengan pengetahuan yang lainnya yang telah dikuasai siswa. Jadi di meaningful learning ini bisa digunakan untuk dalam kehidupan sehari-hari, bisa dipakai juga dalam pemecahan masalah karena kita sudah paham dengan arti dan tujuan dari pembelajaran tersebut. Tidak hanya menghafal. Jadi begitu. Di sini saya akan menjelaskan evaluasi dan model evaluasi. Yang pertama, evaluasi. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai kebaikan kurikulum yang dilakukan secara
komprehensif, mencakup semua langkah kegiatan dan komponen kurikulum, mulai dari dokumen kurikulum, pelaksanaan, hasil yang telah dicapai, fasilitas penunjang, serta para pelaksana kurikulum. Selanjutnya, model-model evaluasi. Yang pertama, model diskrepansi dari Profus yang digunakan untuk menilai kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang dilaksanakan. Yang kedua, model kontingensi kongruensi dari Stake. Model ini pada prinsipnya membandingkan yang diharapkan dengan yang dilaksanakan. Tetapi selanjutnya, para pelaksana kurikulum membuat rancangan untuk mendekatkan harapan dan pelaksanaan tersebut sehingga sebangun dengan kegiatan belajar siswa. Model CIPP atau Context, Input, Proses, Product dari Staffelbeam. Evaluasi ini bersifat menyeluruh. Seluruh komponen dari kurikulum dievaluasi. Yang pertama, konteks atau tujuan dalam keterkaitannya dengan tuntutan masyarakat atau lapangan. Yang kedua, input atau masukan, yaitu siswa sebagai subjek yang belajar, guru sebagai subjek yang mengajar, desain kurikulum sebagai rancangan pembelajaran, media dan sarana prasarana sebagai alat bantu pengajaran. Yang ketiga, proses atau aktivitas siswa belajar dengan arahan, bantuan dan dorongan dari guru. Yang keempat, produk atau hasil, baik hasil yang dapat dilihat dalam jangka pendek pada akhir pendidikan atau hasil jangka panjang setelah bekerja atau belajar pada jenjang yang lebih tinggi.